wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Saat ini kita akan belajar terkait dengan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi, ya, di mana terdiri dari baik itu objek atau subjek. Dia mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan untuk dipelajari kemudian nanti akan ditarik kesimpulan. Jadi syarat sebuah populasi itu mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu, ya. Jadi misalkan ada di sebuah sekolah, ya, SD, misalkan SD Sukamaju misalnya. Sukamaju. Nah, maka ketika ini menjadi populasi, berarti seluruh siswa, misalnya ini harus ada siswa, ya. Berarti seluruh siswa itu adalah menjadi bagian dari menjadi yang apa istilahnya generalisasinya dari sebuah penelitian nanti, ya. Sekarang ke sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi antara populasi itu harus sama dengan sampel, ya, atau sampel itu diambil dari populasi seperti itu. Jadi misalnya kalau katakanlah jeruk, ya, jeruk Pontianak misalnya, ini segini, ya, banyaknya. Nah, kalau kita mau mengambil hanya katakanlah 2, ya ini berarti di sini adalah sampel, di sini adalah populasi. Dan perhatikan bahwa yang 2 ini itu tentu adalah sama jeruk Pontianak, ya. Jadi tidak boleh malah mengambil yang lain, yang mempunyai sifat yang lain tidak boleh. Jadi antara sampel sama populasi ini harus sama, terkait sama karakteristiknya, ya. Nah, bagaimana sih kalau cara mengambil sampel? Kalau cara pengambilan sampel namanya teknik sampling, ya. Jadi ketika kita tadi memilih, misalnya ketika membeli buah, ya, di toko buah itu kan mau membeli 1 kilo jeruk, kita kan ambil beberapa dulu. Nah, mengambilnya ini pakai cara apa sih? Nah, kalau istilahnya kayak gitu. Maka ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah probability sampling. Yang namanya probability sampling berarti semua anggota dari populasi itu punya kesempatan untuk dijadikan sampel. Probability itu mungkin. Jadi misalnya populasinya adalah siswa SD Sukamaju, ini adalah populasi. Maka ketika kita menggunakan probability berarti semua siswa ini mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa bagian. Di situ ada yang pertama adalah simple random sampling. Sebentar kita coba cari pakai PPT yang satunya, ya. Nah, teknik sampling itu ternyata adalah teknik pengambilan sampel. Bagaimana cara kita mengambil sampel tadi? Nah, ini pembagiannya di sini. Jadi ada 2, yang pertama adalah probability, yang kedua non-probability. Kalau probability itu adalah semua anggota populasi itu mempunyai kesempatan, kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Tapi kalau ini dia tidak mempunyai kemungkinan, ya. Tidak punya kemungkinan. Nah, di sini kalau di probability ada 4, tapi kalau di non-probability ada 6. Akan kita bahas satu-satu. Nah, nanti tujuannya adalah kalian ketika menulis bab 3 terkait sama populasi dan sampel atau teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Nah, itu berarti kalian memilih di antara ini semua, itu kalian memilih yang mana. Nah, di dalam probability itu ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified
random sampling, kemudian cluster, kemudian di bagian non probability ada sistematis, kuota, incidental, sampling, jenuh, dan snowball sampling. Kita akan bahas satu-satu, nanti kalian harus pahami sambil dibaca materinya, nanti berarti kalian boleh memilih mau menggunakan sampel yang mana, teknik sampling yang mana. Nah, sekarang adalah simple random sampling. Ya, namanya simple random itu berarti sederhana ya, pengambilan sampel acak ya, sederhana. Nah, di sini jadi ketika ada sebuah populasi diambil aja random sampel yang representatif. Jadi misalnya di sini adalah siswa SD Sukamaju. Nah, ini diambilnya saja. Misalnya kelas 1 siswa SD Sukamaju kelas 1 misalnya 3 misalnya 6. Nah, di sini harus populasi yang homogen, artinya siswa ini mempunyai kemampuan yang sama ya. Nah, atau contoh lagi, misalnya di sini ada kelas siswa SD Sukamaju kelas 4 misalnya. Nah, kemudian yang di bagian sini adalah siswa kelas 4A gitu, itu bisa. Berarti ini bagiannya. Nah, maka dianggaplah misalnya ada kelas 3 ya, ABC, ini harus sama, homogen, baru bisa diambil, dipilih yang kelas A, B, atau C. Itu ya, random. Nah, random namanya acak, dasarnya apa? Ya acak, bisa undian, bisa kayak apa ya, acak aja, acak, atau mungkin boleh nggak dengan alasan menghitungannya? Ya boleh, karena ini kan random acak, jadi tidak ada aturan terikat. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Nah, jadi proporsional ya, proporsional istilahnya gini, pengambilan sampel itu sesuai dengan apa ya istilahnya proporsinya. Jadi misalnya di sini ya, kalau dibagi gini, nah maka ini kan ada 1, maka di sini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi satunya diambil sekian, ini diambil sekian, ini diambil sekian. Jadi ini proporsinya sama. Ya, dia diambilnya acak, tapi proporsinya sama. Artinya di tiap lapisan ini diambil. Nah, misalnya tadi siswa SD Sukamaju, itu dia punya kelas 1 sampai kelas 6. Dan kelas 1 sampai kelas 6 itu proporsinya sama. Misalnya kelas 1 jumlahnya 30, kelas 2 itu jumlahnya misalnya 28, kelas 3 misalnya 33. Nah, ini kan proporsinya hampir sama. Maka tinggal diambil aja, misalnya di kelas 1 diambil cuma 5 siswa, kemudian di kelas 2 diambil berapa siswa. Nah, ini setiap bagiannya itu terwakili dengan proporsi yang sama, gitu ya. Jelas ya, jadi ini adalah pengambilan sampel dengan acak dan mempunyai apa istilahnya tingkatan yang proporsional. Selanjutnya kalau yang tidak proporsional ya, jadi sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Jadi apa ya? Tidak, misalnya kalau sebelah ini berarti ini misalnya ya. Ini 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, maka ini bisa diambil 1, 2 diambil semua, 3 diambil semua, 4 diambil semua misalnya. Ya. Nah, ini namanya dia tidak mempunyai proporsi yang sama, perbandingannya nggak sama. Jadi misalnya kelas 1 itu ada 100 siswa, tapi kelas 2 cuma 15. Nah, maka yang kelas 2 itu dipakai semua, yang 15 tadi, tapi yang nomor 1 bisa diambil berapa persennya. Nah, ini namanya disproportionate stratified random sampling ya. Kemudian yang keempat cluster ya.
Nah, yang namanya klaster itu dia diambil dari daerah dulu. Misalnya ada yang mau meneliti terkait sama Indonesia. Nah, karena Indonesia maka mungkin diambil dari bagian timur tengah ini masing-masing 5 provinsi, jadi ada 15 provinsi misalnya. Nah, oke, berarti ketika mengambil 15 provinsi ini maka dia menjadi sampel daerah ya. Nah, seperti itu tahap satunya. Nah, kalau sudah misalnya ini kan Indonesia, ini diambil beberapa provinsi. Nah, ketika ada tahap lagi kalau pakai klaster, diambil aja lah di sini acak dari yang mewakili dari 15. Ini diambil acak. Akhirnya menjadi sampel individu yang di sini klaster sampling. Nah, kalian nanti ketika ada judul yang terkait sama daerah, ya baik itu nasional ataupun daerah mana, bisa menggunakan cluster sampling. Nah, selanjutnya adalah non-probability sampling. Jadi, sebuah pengambilan sampel tapi dia tidak memberikan peluang yang sama untuk anggota dijadikan sampel. Contohnya, sistematis ya. Jadi, misalnya kita pakai nomor urut. Misalnya gini, sebuah populasi ini ya 40 siswa, maka dia diambil nomor-nomor yang gasal misalnya, atau diambil saja 3 kelipatan 3 misalnya, kelipatan 3 nomor absen. Nah, ini kan berarti ada yang tidak punya kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, makanya dia tadi ya non probability. Nah, ini sistematis berarti ketika mengambil sampel itu ada aturannya. Boleh ganjil, genap, atau apa gitu, dia harus punya aturan untuk diambil dijadikan sampel. Kemudian kuota. Nah, kuota, jadi misalnya penelitian saya akan melakukan penelitian dengan kapasitas 500 responden misalnya atau siswa, ya udah berarti ini kuotanya sudah ditentukan dulu jumlahnya ya yang diinginkan. Yang kedua adalah insidental. Di bagian insidental ini adalah ibaratnya kebetulan ya. Jadi misalkan ada seseorang A itu dia menemui B misalnya, dirasa cocok. Nah, ini B-nya sampel. Kemudian ketemu C, oh tidak cocok, tidak jadi. Ternyata sesuai, berarti ambil. Nah, pengambilan B ini namanya sampling insidental karena dia bersifat kebetulan. Ini adalah sampling purposive ya. Jadi ketika sampling purposive itu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ya biasanya dipakainya itu untuk kualitatif. Jadi misal mau meneliti terkait sama COVID-19 ya, maka yang diambil ya sesuai dengan itu. Berarti misalnya pasien-pasien yang terkena COVID misalnya. Kemudian sampling jenuh. Nah, terkait sama pengambilan sampel itu nanti ada rumusnya ya. Nah, sekarang sampel jenuh itu ya berarti ketika semua populasi itu dijadikan sampel. Jadi misalnya populasinya itu juga ada 12 ya kan, sedikit ya udah ini dijadikan sampel semua. Itu namanya sampel jenuh atau biasanya dikatakan sampel total. Nah, kalau snowball sampling itu berarti penentuan sampel yang seperti bola salju ya. Berarti lama-kelamaan itu akan besar. Nah, misalnya berarti ditemui si A. Ya, oke, si A bilang ada B sama C. C ini bilang ada E. Kemudian ini ada F. Nah, seperti itu terus ya, akhirnya sampai membesar dan dia menemukan sampel yang dirasa sudah cukup. Nah, itu namanya snowball sampling. Biasanya dipakai untuk kualitatif ya. Nah, bagaimana menentukan ukuran sampel? Semakin banyak sampel yang diambil itu justru semakin bagus untuk menentukan, untuk menggeneralisasi ke populasi ya. Nah, tapi jumlah anggota sampel itu dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlahnya diharapkan itu 100% kan mewakili dengan jumlah populasi itu sendiri ya.
Tetapi terkadang jumlah sampel itu terlalu sedikit. Nah, ini ada cara untuk menentukan berapa sih sampel yang biasanya diperlukan jika populasinya sekian. Nah, perhatikan kesalahan kita itu ada 1%, 5%, 10%. Kalau pendidikan kebanyakan di sini ya. Nah, untuk menghitung sampel dan populasi itu ada di rumus ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini misalnya ya, dilakukan penelitian mengetahui tanggapan kelompok masyarakat pendidikan. Dia 1000 orang, dikelompokkan menjadi pendidikan S150 ini. Populasinya berserta. Maka cara mengambil anggota sampel, maka ini nanti bisa dilakukan dengan tabel juga ya. Saya ambil contoh. Nah, ini tadi terkait sama sampel snowball ya. Jadi asalnya 1 malah aslinya tambah-tambah terus. Nah, ini tadi rumusnya. Nah, ini perhatikan di tabel ini, itu karena kita pendidikan kita 5%, ya 5%. Kalau misalnya jumlah siswanya kita itu 10, ternyata juga 10 itu dipakai semua. Ya, maka bisa dikatakan sampel jenuh ya. Nah, ini misalnya responden kita itu 1000, maka kalau 5% berarti kita akan mengambil sampel sebanyak 258. Ini ada aturannya, misalnya bisa digunakan kalau tidak mau menghitung ya tadi. Nah, menentukan ukuran sampel, contohnya ya. Nah, ini sudah ada yang sudah masukkan di rumus. Nah, bagaimana cara mengambil sampel atau namanya teknik sampling? Itu tadi ya, ada probability dan non-probability. Probability itu teknik sampel yang bisa memberi kesempatan kepada semua sampel dijadikan sampel ya. Oke, saya rasa itu saja. Untuk selanjutnya, silakan kalian nanti meneruskan bab 3 ya. Oh iya, perlu saya sampaikan juga di sini. Nah, nanti setelah kemarin sudah sampai di bab ini ya, sebentar. Nah, kemarin kan sampai bab 3. Nah, yang kalian kerjakan kan ini ya, sudah. Kemudian ini sudah. Ini juga sudah. Nah, untuk saat ini adalah populasi dan teknik sampel. Jadi nanti kalian menentukan populasinya itu apa? Ya, populasinya itu apa? Kemudian apa namanya? Tekniknya mengambil sampel itu bagaimana? Nah, misalnya kalian nanti bisa kok memberikan dengan nama SD yang fiktif boleh. Kita langsung ambil contoh narasinya ya. Jadi untuk tugas kali ini melanjutkan sampai populasi dan teknik mengambil sampel di bab 3. Kita ambil contoh, nah ini ya, ini tujuan, metode. Nah, ini populasi. Populasinya siapa? Dia mengambil ini ya, 49 siswa. Kemudian ternyata yang hadir 44, berarti ini 44. Nah, maka kita terus menentukan teknik pengambilan sampelnya. Di sini menggunakan non-probability sampling tapi purposive ya. Nah, itu nanti silakan kalian menggunakan apa. Seharusnya kalau di sini bisa pakai random sampling ya. Jadi karena ini ternyata jumlah sampelnya itu kan ini populasinya 44.
ya. Sampelnya itu harusnya lebih kecil dari 4 itu ya. Nah, maka kalian bisa menggunakan yang namanya teknik random atau teknik systematical sampling atau apa, nah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi untuk bab 3 ini kalian susun tujuannya, tempat waktu penelitian, metode dan desain, populasi dan teknik pengambilan sampel. Nah, saat ini kita sampai bab ini, jadi tugasnya sampai bab ini ya, poin D. Oke, kami rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Terima kasih, maaf kalau ada kesalahan. Silakan kalian melanjutkan tugas berikutnya dan jangan lupa membaca materi terlebih dahulu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.